Oke, Mas Bro. Nah, ini ada sebuah latihan soal. Nah, kebetulan ini adalah soal UMPTN tahun 97. Ya, ini agak sedikit tua. Ini agak sedikit tua. Tetapi kenapa kok UMPTN tahun 97 ini diambilkan sebagai sebuah latihan soal? Karena ini adalah soalnya unik. Bagus sekali. Ini akan mengasah logikamu semuanya. Maka ini kalau di dalam buku kumat parahnya ditaruh di soal yang akhir-akhir. Sebuah satelit mengorbit setinggi 3.600 km di atas permukaan bumi. Nah, kalau kamu bingung ini digambar dulu ya. Nah, ini bumi misalkan. Bumi anggap aja bulat. Jari-jari bumi di sini kebetulan 6.400 km. Ternyata satelitnya di sini. Nah, mengorbitnya di sini. Nah, ini anggap aja ini satelit mengorbit. Nah, dengan jari-jari 3.600 km. Maka kelajuannya berapa? Lo ingat, yang namanya satelit mengorbit dia itu punya kelajuan minimal. Atau punya kelajuan tertentu. Kalau dia itu terlalu cepat misalkan, dia bisa terlempar keluar dari orbitnya, tapi kalau terlalu lambat, lama-lama dia malah bisa masuk. Nah, kan gitu. Itu kuncinya gitu. Maka satelit contoh Indonesia kan juga sudah mengeluarkan, kan itu atau dulu punya satelit. Nah, zamannya mungkin Pak Harto, kan itu dulu ada satelit Palapa, ada Palapa A, B, C, B1, B2, nah kan gitu. Nah, itu berarti Indonesia kan sebenarnya wah sangat maju sekali nih. Ya kembali ke jalan yang benar. Maka kecepatannya adalah berapa? Ingat, dia punya kecepatan. Coba dicek. Karena dia bergerak melingkar, dia berarti punya gaya sentripetal. Tapi dia juga punya gaya berat. Kan gitu, bener ya? Nah, Mas, kalau misalkan saya nggak bisa cara cepatnya gimana? Coba yuk kita pakai cadas. Nah, cadas. Kira-kira gini, kalau yang namanya satelit pengen mengorbit di sini, maka logikanya gravitasi di permukaan bumi dengan gravitasi di atas lebih kecil yang mana? Nah, berarti ini kan gravitasinya lebih kecil, bener ya? Oh, kan gitu. Itu kuncinya gitu. Mas, kalau saya mau menggunakan gimana? Yang namanya gaya sentripetal itu sama dengan gaya berat. Berarti mv kuadrat per r sama dengan m kali g. Kan ini dicoret. Tuh, berarti v sama dengan akar gr. Oh, berarti tinggal kita masukkan. V sama dengan akar gr. Kan gitu. Kalau kita nggak bisa ngitung di sini mas, ya berarti hitung aja di permukaan bumi. Tuh di permukaan bumi, karena gravitasinya lebih kecil, maka kecepatannya di sini harus lebih kecil. Coba kita hitung di permukaan bumi, di permukaan bumi. Kalau V itu kan sama dengan akar GR. Karena dalam satuan kilometer per sekon, berarti gravitasinya diubah 10 kali 10 pangkat min 3. Jari-jarinya ya anggap aja 6.400. Ini coret, sikat, lenyap sama ini. Berarti V-nya akar 64 alias 8 km per sekon. Berarti ketika di permukaan bumi, maka dia punya kecepatan segini. Berarti kalau di atas permukaan bumi, karena gravitasi lebih kecil, berarti kan di bawahnya bener ya? Hanya boleh C, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Oh, berarti jawabannya A. Tuh, kan gitu. Tapi kalau kita pengen mencari cara biasa, yuk kita gunakan cara biasa. Bener. Nah, ini cara biasa. Kita gunakan cara biasa nih. V kan sama dengan akar apa ini? GR. Tapi G-nya G aksen, R-nya juga R aksen. Kalau R aksen kita tahu lah. R aksennya itu tinggal 6.400 ditambah 3.600. Nah, jadinya 10.000 km. Tapi kalau G aksen cara nyarinya gimana, Mas? Nah, kita ingat mengenai kuat medan gravitasi. Kalau G itu sama dengan tetapan kali M per R kuadrat. Berarti G dengan R berbanding terbalik. Maka kita cari dulu. Lalu kita cari dulu. G aksen banding G sama dengan R
Nah, kan itu banding dengan R aksen, tapi dikuadratkan. G aksen sama dengan R, bener ya? Tuh, R kuadrat dibandingkan dengan R aksen kuadrat dikalikan G mula-mula. Berarti G aksen ini kita masukkan ke sini nih, seret. Nah, berarti V-nya aksen, akar, bener ya? G aksennya diganti. R, kuadrat dibagi dengan R aksen kuadrat. Dikalikan G, nah ini dikalikan R aksen. Karena R aksen kuadrat, ini R aksen, berarti kan boleh kita coret salah satunya. Berarti ini jadinya akar, R kuadrat dibagi dengan R aksen dikalikan G. Coba yuk kita masukkan pelan-pelan yuk. Akar. R kuadrat, berarti kan jari-jari bumi dikuadratin. Oh, berarti 6.400 kali 6.400. Dibagi nih. R aksen kan semuanya. Betul, kita udah ngitung 10.000. Kali G. G-nya itu 10 kali 10 pangkat min 3. Nah, kan itu bisa dipahami ya. Loh Mas, kenapa kok dibikin gini? Karena gravitasi bumi itu aslinya kan 10 meter per sekon. Kalau diubah jadi kilometer, berarti kan 10 kali 10 pangkat min 3. Kan gitu ya. Coba kita hilang. 0-nya 4, coret, hilang, sikat sama ini. Berarti ini tinggal akar 64 kali 64 kali 10 pangkat min 2. Wah, berarti V aksennya kita tahu. 64 kali 64 di akar. Nah, bener. 64, 10 min 2 di akar. Nah, jawabannya. Nah, kan makanya benar. Bisa dipahami ya? Kan itu kalau kita tadi kan menggunakan logika. Kalau yang ini, karena G-nya kecil, berarti dia harus lebih kecil dari 8. Nah, tapi kalau ini kan rincinya. Ya, semoga kalau ini kamu bisa pahami, baik yang logika maupun yang cara biasanya. Yang jelas, ketika kamu ada satu masalah, silahkan coba diulangi lagi videonya atau kamu mention ke Twitter kita.